Kenapa orang hancur? Karena mungkin dia bergantung kepada pasangannya. Cintanya kepada pasangannya itu mungkin 100% apa-apa pasangan, apa-apa pasangan, apa-apa pasangan. Berharap diperhatikan sama pasangan. Berharap dihargai sama pasangan. Benar nggak? Berharap dibantu sama pasangan. Kak Sa, makasih. Maka ketika gantungannya kepada pasangan, maka kita rasa sakit, sahabatku. Makanya ketika kita cinta kepada dunia, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada manusia, maka tetap gantungan kita adalah Allah semata, karena bisa saja sesuatu didatangkan ke dalam kehidupan kita dan akan Allah ambil sewaktu-waktu. Maka kenapa kita hancur saat ini? Salah satu penyebabnya yaitu kita itu bergantung kepada dunia. Di dalam surah Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanya permainan. Makanya kalau teman-teman kadang hatinya dipermainkan sama sahabat, baik di depan di belakang mengkhianati, sakit. Hanya permainan, ya, sendau guro, perhiasan dan saling berbangga-bangga. Itu ada di dalam Al-Quran. Kenyataannya benar nggak? Benar apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ya, bahwa dunia tempat berguro-guro, tiba-tiba kadang ya dianggap sama kita baik, sahabat itu ternyata mengkhianati. Dianggap bahwa memiliki mobil itu baik untuk kehidupan kita, ternyata tidak. Ya, ketika mobilnya diambil sakit rasanya, hatinya rasanya ingin hancur kalau nggak hancur hidupnya kalau nggak punya mobil. Benar nggak? Kayaknya kalau punya rumah itu tenang, ternyata sudah punya rumah KPR nggak tenang juga. Ketika diambil mau diambil sama bank, akhirnya apa? Sakit hati karena cintanya itu bergantung kepada dunia, kebahagiaan dunia. Maka mulai saat ini sahabatku, kita gantungkan kepada Allah saja. Maka ada doa wa bifadlika aman syiwak, ya Allah jauhkan hamba meminta selain kepadamu, jauhkan hamba bergantung selain kepadamu. Maka ketika teman-teman didatangkan titipan sama Allah diterima, kemudian dia meninggalkan, ikhlaskan sahabatku. Didatangkan sama Allah kepada kehidupan kita gaji, uang dari arah manapun yang tidak disangka-sangka, sahabat, anak, pasangan, ya badan, rambut hitam, semuanya itu berubah. Itu akan kembali kepada Allah. Lama-lama akan terus berguguran, gigi berguguran, sahabat berguguran, saudara meninggalkan, orang tua meninggalkan, titipan Allah harta juga akan diambil sedikit demi sedikit sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan sesuatu yang sudah diambil sama Allah, ikhlaskan, minta kembali Allah datangkan sahabatku. Jika saat ini teman-teman itu sakit hati karena apa? Hancur hidupnya karena bangkrut dagangannya, maka yakinlah Allah akan datangkan kembali usaha itu dalam kehidupan kita lebih baik. Ketika dihianati sama pasangan, hakul yakin saja Allah datangkan orang yang lebih baik datang ke dalam kehidupan teman-teman. Saat ini ketika dihianati, ditinggalkan sama sahabat, akan Allah datangkan pengganti lebih baik. Hakul yakin saja. Dan orang-orang itu merasa hancur, kenapa? Kayaknya tidak ada pengganti selain dia. Kayaknya nggak ada pengganti selain uang yang dipinjam sama orang. Kayaknya nggak ada pengganti selain sahabat yang meninggalkan kita. Kayaknya nggak ada pengganti lagi dari usaha yang sudah hancur dalam kehidupan kita. Padahal Allah terus akan mendatangkan kepada kita rezeki yang tidak pernah berhenti mengalir. Percaya tidak? Setiap hari kita makan sahabatku. Ya, setiap hari kita makan bergantian. Artinya apa? Artinya apa? Apa yang bisa kita pelajari dari makanan-makanan yang kita makan? Sesuatu yang sudah kita makan, kita rasakan, kita syukuri kenyal, alhamdulillah. Kemudian kita tidak harus memikirkan yang sudah keluar. Nggak usah dicari-cari yang sudah keluar, yang sudah kita makan. Tapi kita harus meyakini bahwa besok kita bisa makan kembali. Entah datangnya dari mana. Tapi kenapa ada orang-orang yang merasa hancur? Kenapa? Kehilangan suami yang sudah meninggalkan kita. Boleh sedih, boleh merasa kehilangan, tapi tidak boleh berkepanjangan. Ya, nanti nggak bahagia hari ini. Kalau saja uang dikembalikan sama dia, saya nggak akan hancur seperti ini. Sesuatu yang sudah hilang, fokus saja untuk yang didatangkan kembali sama Allah. Fokus aja meminta kepada Allah didatangkan kembali.
Uang yang sudah di luar nggak pada bayar saat ini, udah kan wae. Ikhlaskan saja dengan keadaan seperti itu. Tetap aja diingatkan untuk dibayar, agar dibayar. Diingatkan aja terus, tapi jangan fokus uang yang sudah pada di luar. Karena kadang apa? Rezeki itu di depan mata. Ya. Saya pernah dulu ingat ya, ketika saya itu mencari pekerjaan dari Kopo Sayati ke Ketapang, jalan kaki, itu saya meminta air minum di pinggir jalan. Saya meminta air minum kepada orang. Ada orang yang lagi gendong anak, ya, lagi gendong anak. Kemudian saya bilang, Mbak, minta airnya, Mbak. Saya pingin minum, saya nggak punya duit. Itu air sudah di depan mata, tinggal dikasihkan sama saya. Majikannya datang, jangan, katanya, takut saya menipu, takut saya jahat. Rezeki di depan mata. Apalagi uang-uang yang ada di luar disetresin udah. Kenapa hancur? Karena apa? Nggak mau menerima keadaan. Bergantung kepada sesuatu yang sudah hilang, bergantung kepada dunia. Ya. Yuk teman-teman, silakan di-follow akun saya ya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi setiap saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari TikTok. Ya. Jadi nggak pernah ketinggalan materi-materi saya. Ya. Sebenarnya yang membuat kita hancur itu bukan karena kita kehilangan dunia, kehilangan pasangan, kehilangan uang, kehilangan bisnis, kehilangan popularitas, bukan. Tetapi yaitu karena kita hancur, karena kita bergantung kepada mereka. Kemudian sahabatku, yang kedua, kenapa kita hidupnya hancur? Karena kita memiliki dosa, maksiat. Semua orang memiliki dosa. Tapi ketika dia itu tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan saat ini itu adalah maksiat dan tidak kembali kepada Allah, itu akan menjadi kehancuran kehidupannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, ya, Asy-Syu'ara ayat 30. Apa saja musibah yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan, sahabatku. Benar nggak? Coba kita belajar. Kenapa kita itu hancur karena dikhianati sama sahabat kita? Mungkin kita yang salah memilih teman. Benar nggak? Kenapa saya dikhianatin sama pasangan? Mungkin awalnya kita itu tidak tahu pasangan kita seperti apa. Kenapa sih kok saya diomong sama orang, sama tetangga? Kenapa sih? Mungkin kita pernah membuat sakit mereka. Mungkin kita tidak memiliki adab yang baik. Kenapa sih kok saya memiliki hutang saat ini? Kenapa sih saya memiliki hutang saat ini? Kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Kadang kita itu memiliki sesuatu yang belum kita mampu, tapi kita pingin cepat diwujudkan sama Allah. Mobil, mbok ya sabar dulu, jangan ngredit. Tapi kan kalau nggak ngredit, nggak punya mobil, itu saya dulu punya pikiran sama seperti teman-teman. Akhirnya apa? Hancur juga. Mobil habis, DP nggak kembali, uangnya hancur, hutangnya banyak, hancur lebur semua. Sampai hutangnya miliaran rupiah. Aplikasi pinjaman online. Kenapa? Pada waktu itu makanya saya tuh nggak protes sama Allah, sahabatku. Ketika tahun 2016 saya dihancurkan sama Allah, saya sadar saya yang salah. Saya terlalu bergantung kepada bank. Saya bergantung kepada keyakinan-keyakinan saya, bukan keyakinan kepada Allah. Nih, saya bergantung kalau saya tidak pinjam ke bank, maka saya tidak punya modal. Salah siapa? Ya salah saya, bukan salah Allah. Allah mah tinggal ngikutin apa yang kita mau. Di dalam hadis qudsi, apa yang diprasangkakan sama hambanya itu yang Allah kasih. Orang kita prasangkanya kita punya hutang, ya sudah Allah kasih. Ya. Maka ketika ada tambahan-tambahan ketika kita berhutang, kemudian kita memiliki cicilan-cicilan yang macet kayak apa, itu karena kesalahan kita. Maka benar ada yang ada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30. Apa saja musibah yang menimpa kita, kadang itu kesalahan-kesalahan tangan-tangan kita sendiri. Ya.
Kenapa terjadi banjir? Karena tangan-tangan manusia nih. Buang sampah sembarangan. Benar ya? Kenapa anak-anak itu saat ini itu tidak nurut kepada orang tua kadang? Kalau ngomong, kadang-kadang kasar. Kenapa? Kadang mungkin kita salah sendiri cara mendidiknya. Mereka tahu marah karena orang tuanya dulu. Mereka nggak akan tahu marah mungkin. Ya, tidak tahu bagaimana cara mencubit. Kalau mungkin nggak diajarkan sama lingkungan mungkin atau sama orang tuanya. Coba apa masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita saat ini? Itu kebanyakan kesalahan-kesalahan kita. Makanya ketika saya dulu hancur, sahabatku, saya tidak menyalahkan keadaan sama sekali. Ya Allah, saya salah. Makanya saya suka ngasih tahu materi kepada teman-teman. Ketika mau melunasi hutang-hutang, maka yang pertama teman-teman itu sadari, ya Allah, saya yang salah. Dan Allah memaafkan, bayangkan teman-teman. Setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, Allah itu memaafkan. Contoh sahabatku. Allah kasihkan gaji. Allah kasihkan uang kepada kita. Kadang uang yang dititipkan sama kita, harta yang dititipkan kepada kita, belum digunakan untuk sedekah. Tapi kenapa Allah kasih lagi? Padahal kadang ada yang menggunakan uang itu untuk judi. Kadang digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak baik. Atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan dunia. Mobil, motor, rumah, baju banyak. Belum digunakan untuk sedekah-sedekah. Misalkan sedekah anak yatim. Atau misalkan sedekah mukenah Al-Quran. Gak kepikir mungkin. Ngasih anak-anak di jalanan aja mikir-mikir. Ngasih kepada tukang parkir aja masih cari recehan-recehan. Padahal dia ada di atas mobil, ada di atas motor yang harganya puluhan juta, yang harga ratusan juta mobilnya. Tapi kalau ngasih orang-orang yang sedang parkir, memarkirkan mobil kita, sudah dibantu kita cari recehan. Kalau nggak ada recehan, nggak dikasih. Allah kasih terus rezekinya kepada kita, kasih. Coba, benar nggak? Luar biasa. Makanya orang-orang yang hidupnya hancur karena dia itu bergantung kepada manusia, bergantung kepada dunia. Teman-teman, saya mau tanya pada teman-teman saat ini. Yang saat ini sedang porak-poranda karena hutang. Bagi teman-teman yang sudah benar-benar bergantung kepada Allah, ketika saya ditagih, saya sabar. Saya belum ada uang, saya nggak akan riba lagi. Itu lebih tenang atau lebih hancur hidupnya dibandingkan dengan orang yang saat ini kali lubang tutup lubang. Lebih tenang yang mana? Yang pasrah kepada Allah, apapun yang Allah berikan terserah, mau rumah dilelang, mobil diambil, ditagi-tagi, dikata-katain, tapi dia kembali kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Wa bifadlika aman syiwak. Ya Allah, jauhkan hamba meminta selain kepadamu. Dalam kondisi sesulit apapun dia terus bergantung kepada Allah. Itu lebih tenang daripada yang saat ini ketika ditagih-tagih dia langsung gerasa-gerusu. Bank mana yang harus saya cairkan lagi ya? Aplikasi mana yang harus saya cairkan lagi ya? Itu tidak akan lebih tenang, sahabatku. Maka ketika dia itu dalam kondisi dalam ujian, ya diuji sama Allah, kemudian dia itu melakukan dosa lagi, maka tidak akan pernah tenang, sahabatku. Benar? Yuk teman-teman, di follow dulu akun saya, klik tombol plusnya, tombol loncengnya ya. Jadi setiap saya live, teman-teman akan ada undangan dari TikTok. Silakan di follow akun saya. Ya, sebelum saya lanjutkan materinya. Ya, bukan berarti sahabatku, semua musibah itu karena dosa teman-teman, bukan. Ya. Tapi dosa itu bisa menghilangkan ketenangan. Ketika kita berbuat dosa, itu bisa menghilangkan ketenangan-ketenangan kita. Makanya orang-orang hancur itu sulit kalau tidak dekat dengan Allah. Dia akan semakin hancur. Dia sudah tahu itu dosa, tapi dilakukan. Contoh riba. Sudah tahu riba itu dosa, tapi untuk orang-orang yang benar-benar tidak mendekatkan diri kepada Allah, dia akan melakukan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Kemudian begini, kita hancur rasanya, sakit hatinya, ditinggalkan pasangan, disakiti pasangan, kemudian disakiti sama sahabat, disakiti sama tetangga, hancur rasanya hatinya. Orang yang dia, ya Allah, Allahumma layyin li qalbi, ya Allah, lunakan hatiku agar aku tidak marah kepada mereka, ya Allah, lunakan hatiku, ya Allah.
Itu lebih tenang, atau lebih tenang yang kalau teman-teman itu berbuat dosa lagi, dendam kepada dia, saya akan hancurkan dia dengan cara kita mungkin, dengan cara menghibahi, dengan cara memfitnah. Lebih tenang yang mana? Lebih tenang orang yang menerima dan berpasrah kepada Allah, sahabatku. Saya pernah merasakan dicaci maki, dihina-hina, ditampar di depan banyak orang, ditunjuk-tunjuk, kayak udah biasa teman-teman saya dulu. Makanya saya memiliki hutang itu banyak, miliaran teman-teman. Makanya kalau teman-teman saat ini memiliki hutang 200 juta, 500 juta, saya yakin kalian itu kuat kok. Yakin saya. Ya, semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, coba. Kemudian sahabatku, orang yang saat ini sedang hancur hidupnya, ketika dia itu kumpul dengan sahabat-sahabatnya, gibahin, curhat kepada sahabat, suami saya begini, anak saya begini, saya nggak punya duit, itu lebih tenang? Atau lebih tenang di atas sajadah, ya Allah, saya sedih, saya nggak punya uang, saya lelah ya Allah. Di atas sajadah teman-teman menangis, lebih tenang? Atau lebih tenang curhat kepada sahabat-sahabat, menghibahi suami, menghibahi anak-anak, berbuat dosa lagi, ketika pulang pusing lagi. Coba kalau di atas sajadah, sahabatku. Daripada kita itu disakiti sama orang, kemudian kita curhat kepada orang lain, lebih baik kita curhat kepada Allah saja. Sholat itu akan lebih membuat kita tenang daripada teman-teman membuang waktu untuk curhat-curhat sampai melalaikan sholat. Kemudian, sekarang kita contoh. Ada orang-orang yang ditinggalkan sahabat, dikhianati sama pasangan atau sama siapapun. Kemudian, memutus silaturahim, tidak memaafkan, dendam, itu kan dosa. Tidak ada komunikasi, memutus silaturahim. Itu lebih tenang atau lebih hancur dibandingkan dengan saya terima keadaan, saya diam, dan saya tidak membenci. Saya tetap akan silaturahim, menjaga hubungan. Tidak ada dendam, lepas, dan menjaga lisan. Ya, menjaga lisan, tidak berbuat dosa lagi dengan menghibahi orang yang menyakiti kita. Itu akan lebih tenang. Yang pertama atau yang kedua? Dengan memutus silaturahim itu lebih tenang, ya, dan memiliki dendam, atau yang kedua, menerima keadaan, memaafkan dia, diam, tapi tetap menjaga silaturahim. Ini orang-orang yang sudah di atas rata-rata, sahabatku. Di nomor 2 ini adalah orang-orang yang di atas rata-rata. Teman-teman sedang merasakan kehancuran seperti itu, maka dengarkan kata saya, lakukan yang tadi saya bilang. Ya, dan sahabatku, nggak usah khawatir. Hancur bisnis kalian, hancur hubungan pertemanan kalian, hancur hidup kalian, hancur kehidupan ekonomi kalian. Ingat ya, Allah itu sedang mengangkat derajat kalian loh. Beneran. Allah sedang mengangkat derajat kalian. Bagi orang-orang yang yakin dan kembali kepada Allah. Saya yakin banget. Allah itu sayang. Demi Allah, Allah sayang sekali. Kita lihat sahabatku. Baginda Rasulullah SAW berat ujiannya. Yang paling berat ujiannya justru Nabi. Para Nabi berat ujiannya, sahabatku, dibanding dengan kita. Padahal keimanannya, ibadahnya, Masya Allah, jauh sama kita, sahabatku. Kita belum apa-apanya. Lah kita dikasih uang, lah kita gunakan untuk dunia, Allah aja masih ngasih. Kita diberikan sehat sama Allah. Kita sering meninggalkan sholat,
Allah masih ngasih kepada kita sehat. Nafas ini nggak harus beli, ini nafas pendek loh. Teman-teman tarik nafas, teman-teman keselak aja udah rasanya mau runtuh dunia. Ini nafas kita masih diberikan sehat, padahal kita jarang membaca Al-Quran mungkin. Benar nggak? Benar ya? Sahabatku, Allah itu sedang mengangkat derajat kita semua melalui ujian ini, insya Allah. Karena apa? Karena tidak semua ujian adalah hukuman. Ada baginda Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Nah itu teman-teman, hadis riwayat Tirmizi. Jadi jangan berkata begini, Allah itu memang membenciku ya. Tapi katakan, Allah sedang mendidikku. Ya Allah, saya hancur saat ini. Hidup saya hancur saat ini. Aku yakin Kau sayang kepada aku. Dan Engkau sedang mengajari aku hal yang lebih baik. Ya Allah, saya saat ini dihina-hina. Saya saat ini banyak orang-orang yang sedang meninggalkanku. Saya sendiri ya Allah. Tapi di sini Engkau sedang mengajariku bagaimana aku kuat bisa menghadapi dunia ini yang penuh dengan ujian. Ya, maka teman-teman, bilang sama Allah, jangan bilang kalau Allah itu tidak sayang. Allah itu, Engkau sayang sekali kepadaku ya Allah, sehingga Engkau mengajari aku seperti ini biar aku tuh menjadi orang lebih baik. Kalau saat ini teman-teman gak ada teman sama sekali, sendirian, ya, sendirian, sahabat meninggalkan, saudara membenci, banyak hutang, teman-teman sendiri, gak dihargai sama sahabat sama sekali. Bilang kepada Allah, bukan bilang kenapa ya Allah Kau uji aku seperti ini, bukan. Bukan. Ya Allah, terima kasih ya, Engkau ngajarin aku bagaimana caranya aku dekat denganmu. Karena ketika sendirian, kita sudah bergantung kepada orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, tapi ternyata kita tidak mendapatkan apapun dari mereka. Yang ada mungkin teman-teman sudah berkorban, tapi tidak dikasih sesuatu penghargaan. Ya. Disitulah kita belajar sahabatku, bahwa yang menghargai kita, yang menilai kita hanya Allah saja sahabatku. Mereka bisa berkhianat, tapi Allah tidak sahabatku. Allah terus akan bersama kita. Ya Allah, terima kasih ya. Dengan adanya masalah seperti ini, hamba ditinggalkan banyak orang. Hamba semakin dekat denganmu. Ya. Masya Allah. Yuk, silakan teman-teman, di follow akun saya ya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Setiap saya live, teman-teman gak akan ketinggalan materinya. Yuk, silakan di follow akun saya. Klik tombol plusnya ya. Baik. Perhatikan sahabatku, tanda-tanda orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah nih. Ini ada tanda-tanda. Kak Citra Lestari, semangat ya. Semangat ya. Kalian gak sendiri kok. Sahabat-sahabat yang ada di muhasabah hampir 15 ribu ya, menuju 15 ribu jamaah. Mereka banyak masalah seperti kalian. Saya juga pernah merasakan. Ya. Saya pernah merasakan. Jadi kalau kalian ada di sini, itu Allah itu sedang apa? Sedang mengantarkan teman-teman memiliki sahabat-sahabat insya Allah yang tulus. Karena sahabat-sahabat yang ada di grup muhasabah bukan orang-orang yang pernah diajak sama teman-teman nongkrong, tapi setiap malam mendoakan kalian tanpa kalian ketahui. Ya, insya Allah kalian gak sendiri sahabatku. Tenang ya. Kemudian tanda-tanda orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti siapa? Seringkali seseorang berada di titik paling gelap sebelum datang cahaya. Saya dulu teman-teman, ketika saya hancur, masa hutang dari 200 juta sampai 3,8 miliar. Uangnya sudah tidak ada, usaha sudah tidak ada. Hancur semuanya. Sampai saya mempertahankan. Saya gantungkan hidup saya dengan bank.
dengan aplikasi pinjaman online. Makanya sampai aplikasi pinjaman online sampai mual-mual kayaknya. Kenapa? Karena saya sering mengajukan sampai 50 aplikasi pinjaman online. Tapi saya bisa keluar dari sana, sahabatku, karena Allah saja. Kalau teman-teman saat ini hancur kondisinya seperti saya, satu yang dituju, sajadah. Sajadah. Hamparkan sajadah. Mungkin selama ini tidak terlalu lekat kakinya dengan sajadah. Tidak terlalu lekat. Karena apa? Sibuk. Sebentar lagi kerja. Sebentar lagi ini. Ada penagih, saya belum ada uang. Nggak tenang di atas sajadah. Sekarang udah lebih tenang di atas sajadah ya. Diperpanjang di sana. Ngomong sama Allah. Bangun sepertiga malam ketika orang lagi pada tidur. Ya. Kita lihat. Nabi Yusuf pernah dipenjara, sahabatku. Dipenjara dulu sebelum menjadi pengusaha. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sabar. Tidak goyah imannya. Disembuhkan, Masya Allah. Saya pernah mengalami kehidupan saya. Dicaci maki dulu, dihina-hina, ditampar, dipermalukan di media sosial. Ternyata saya akan dikasih sahabat-sahabat baru. Orang-orang baru. Umroh gratis. Dapat ke Turki gratis. Dihina-hina, dicaci maki, dihina-hina, dicaci maki. Ditunjuk-tunjuk terus. Setiap pagi banyak orang-orang gedor-gedor pintu. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya sama sekali. Udah nggak ada nilai di hadapan orang, sahabatku. Ternyata Allah datangkan bisnis baru. Allah datangkan sesuatu yang baru. Saat ini teman-teman sedang hancur. Ternyata disuruh keluar dari riba. Setelah keluar dari riba lebih tenang lagi. Saya yakin, demi Allah saya yakin. Janji Allah itu pasti. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dicaci maki, dihina-hina, diapain saja teman-teman saat ini, kurang ekonomi, gak punya duit mau bayar sekolah. Allah akan jadikan sesuatu kebaikan dalam kehidupan kita. Entah anak kita yang saat ini sulit ketika teman-teman membiayai mereka. Ekonominya sulit, ternyata mau jadi anak yang sukses, Masya Allah. Allah sedang siapkan, sahabatku. Tidak ada buntu, kembali kepada Allah saja, sahabatku. Gak ada jalan buntu. Allah itu maha luas jalannya. Ya Allah, kita nggak pernah tahu dari mana Allah itu mengangkat derajat kita, entah dari pasangan kita, entah dari anak-anak kita, entah dari manapun, sahabatku. Allah tidak akan pernah yang namanya buntu jalannya. Allah tahu. Ini hambaku nih sabar nih, aku akan kasih kabar gembira. Nggak apa-apa, sekarang lagi hina-hina dulu, dicaci maki sama penagih, dipermalukan sama tetangga. Nggak apa-apa, sabar kamu, sabar. Kata Allah, la takhaf, jangan takut, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Udah, serahkan sama Allah saja, udah. Ya, bismillah. Ya. Silakan teman-teman, di-follow dulu akun saya yuk. Klik tombol plusnya nih. Sampai kapan sabarnya? Sabar itu tidak ada batasnya, sahabatku. Sabar itu tidak ada batasnya. Makanya sabar itu dapat pahala besar dari Allah. Orang-orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena hidup ini, sahabatku, hidup ini itu memang tempatnya ujian. Maka ketika kita sabar, maka Allah itu akan berikan hadiah untuk kita. Makanya banyak orang-orang yang tidak sabar. Banyak orang-orang yang tidak sabar, tambah hancur kehidupannya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak sabar, dia pingin cepat. Segera cepat pingin lunas hutangnya. Segera cepat pingin punya mobilnya. Pingin lunas hutangnya cepat malah kena tipu. Orang-orang yang pingin cepat penghasilan, pingin cepat selesai hutang-hutangnya, biasanya dia akan melakukan apapun ya, mempercepat. Ada orang yang menawarkan investasi, cepat nanti kamu dapat duitnya. Nggak sabar, akhirnya kena tipu. Tidak sabar mendapatkan mobil, entah dulu nabung dulu biar cash, pingin cepat akhirnya kredit. Sampai sekarang leasingnya ngambil mobilnya. Karena apa? Nggak sabar. Banyak orang-orang yang tidak sabar akhirnya apa? Menjadi bumerang dalam kehidupannya, membuat hancur kehidupannya. Benar.
Orang-orang yang tidak sabar, dia akan percaya apapun dipercayai. Ini nanti kamu pakai ini ya. Oh, ini pakai ini, nanti saya doakan nih. Ini tentu kamu ini, nanti kamu hutangnya lunas 40 hari. Ada yang percaya, sahabatku. Itu orang-orang yang tidak sabar dan tidak bertawakal kepada Allah. Ayo ikut training aku. 40 hari nanti lunas hutang. Ada orang yang dijanjikan ikut training, membaca sholawat. Bagus membaca sholawat. Membaca Al-Quran. Bagus membaca Al-Quran. Disuruh bangun malam. Bagus. Tapi bagi orang-orang yang dia keimanannya belum kuat, dia bergantung kepada apa? Amalannya. Dia bergantung kepada amalannya, bukan bergantung pada Allah. Dia percaya kepada orang yang menjanjikan, ayo ikut trainingku, bayar sekian, nanti 40 hari lunas hutang. Gak ada di dalam Al-Quran Allah itu menjanjikan dengan membaca sholawat 40 hari lunas hutang. Tapi ada manusia ya, ada orang-orang yang berjanji mengikuti training saya lunas 40 hari. Maka jangan percaya. Tapi banyak orang yang percaya. Kenapa? Karena itu tanda-tanda orang yang tidak sabar, sahabatku. Boleh ikut training, boleh. Saya sarankan silakan cari guru. Walaupun berbayar juga boleh. Ikuti. Ya, baca sholawat bagus, baca Al-Quran bagus. Tapi kalau nggak kuat, teman-teman, bahaya. Dijanjikan 40 hari, ternyata 39 harinya bilang, nanti 40 hari saya sudah nggak tahajud lagi. Kemudian setelah 40 hari ternyata doa-doanya belum dikabulkan. Luluh lantah keimanannya, hancur. Apa yang dia katakan? Saya sudah sholawat kok 40 hari, ternyata doa-doa saya belum dikabulkan. Emang ibadahnya untuk apa? Untuk dunia? Capek, lelah, sia-sia. Dan saya mah, keimanan saya, perasaan semakin meningkat, tapi malah tambah hancur. Gak ikhlas untuk Allah, sahabatku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, sholatku, ibadahku, kehidupanku, matiku untukmu. Harusnya ya kayak gitu. Sholat malam, sholat tahajud, ya itu untuk Allah saja. Saya sholat tahajud berapa? 40 hari, perasaan bun, tapi lunas hutangnya malah tambah banyak. Loh, emangnya sholat tahajud untuk lunas hutang? Ya salah. Kalau ada yang menjanjikan, ayo ikuti training saya 40 hari lunas hutang, bohong tuh. Takutnya teman-teman hancur. Boleh ikut training, boleh, silahkan, banyak, boleh. Banyak amalan-amalan di sana yang bagus-bagus teman-teman lakukan. Tapi jangan berhenti, justru ikut training biar bisa istiqomah. Tapi bagi orang-orang yang tidak sabar, maka dia itu akan cepat. Benar? Banyak yang kayak gitu. Banyak yang percaya dengan kayak gitu. Ayo, silakan ikuti live saya. Nanti saya kasih bantuan segini. Siapa yang punya hutang? Nanti saya akan kasih pinjaman segini. Pas ada yang nawarin pinjaman, suruh bayar admin 250.000. Jemaah muhasabah banyak yang kena tuh. Ayo, siapa di sini ada? Karena apa? Nggak sabar. Dan nggak masuk akal pun jadi masuk ke dalam otak dia karena orang yang nggak sabar. Ada yang membaca sholawat disuruh 10.000 kali. 10.000 kali. Dia nggak pernah membaca sholawat sampai 100 kali pun nggak pernah. Akhirnya apa? Disuruh bacaan 10.000. Kalau satu hari nggak baca, besok katanya suruh ngulang lagi. Akhirnya menjadi beban. Sol. Ini sallallahu alaihi Muhammad kok jadi sol-solan? Karena apa? Mengejar jumlah. Padahal Allah itu suka dengan sesuatu yang sedikit dilakukan tapi terus. Ya. Nah, ini orang-orang yang tidak sabar. Yuk, silakan teman-teman follow dulu akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi setiap saya live, teman-teman akan ada undangan dari TikTok. Ya, silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi setiap saya live, teman-teman akan ada undangan yang menanyakan tentang riba nanti jam 1.30 atau jam 1.15. Nah sekarang, Bun, bagaimana sih caranya menghadapi ketika hancur? Satu, ini utama dulu, libatkan Allah dalam kehidupan kita ya. Mau capek kesana kesini teman-teman, mau minta pertolongan kepada siapapun, bergantung kepada siapapun, kalau gantungan kita selain Allah dulu, sulit.
Ada masalah, ada ujian, sahabatku, ambil sajadah. Ya Allah, saya sadar saya banyak dosa, tapi saya mohon ya Allah, berilah sampai saya kelapangan hati menerima ini semua ya Allah. Kalau lelah, bilang lelah, ya Allah saya lelah. Tapi ketika saya lelah, tambahkan kekuatan untukku ya Allah. Ya Allah, saya sedih. Tapi ketika saya sedih ini, saya terima ya Allah. Tambahkan rasa bahagia dalam hati saya, bersyukur kepadamu ya Allah. Ya. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat. Ya. Sholat itu bukan kewajiban. Bukan hanya kewajiban. Ya. Sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi tempat mengadu. Banyak di sini mungkin ketika mendapatkan ujian dan masalah, ketika sholat bisa sambil menangis. Ada. Maka masalah dan ujian itu mengajarkan kita lebih dekat dengan Allah. Allah itu sedang rindu. Ada beberapa ciri sahabatku. Ada beberapa ciri Allah itu rindu kepada hambanya. Yang pertama, siap-siap. Kita dipertemukan dengan fiti-fiti tentang kematian. Kita diingatkan dengan kematian. Saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, kita lihat tetangga meninggal, kemudian di fiti-fiti tiba-tiba ada orang yang lagi dikafani. Itu artinya Allah sedang rindu. Biar kita itu ingat, nanti kamu akan seperti itu. Akan ada kain kafan yang akan menutupi tubuhmu. Akan kaku badannya, tidak bisa tersenyum, tidak bisa terbuka matanya. Itu yang akan kamu alami nanti. Baju kamu yang kamu pakai saat ini, itu nanti menjadi satu baju, warnanya putih. Namanya sama, mau pejabat, mau punya uang, mau orang biasa, namanya bajunya sama, warnanya sama. Jadi kamu memiliki baju saat ini harga 500.000, harga 1 juta, nggak akan ada apa-apanya. Karena tuh. Nanti bajumu seperti itu, namanya kain kafan. Silakan teman-teman klik tombol plusnya ya, klik tombol loncengnya. Setiap saya live, teman-teman akan ada undangan dari TikTok. Silakan klik tombol plusnya. Kemudian diingatkan dengan kematian biar kita sadar. Nanti kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi seperti itu sahabatku. Tidak ada kendaraan yang kita pakai. Mau kendaraannya bagus, mau racingnya harga ratusan juta, nggak akan bisa dibawa untuk sampai ke liang lahat, nggak bisa. Tuh nanti itu kendaraannya tuh. Kendaraannya berupa keranda, namanya sama, racingnya sama. Apa racingnya? Rodanya roda manusia. Roda manusia, entah itu anak kita, entah itu tetangga, entah itu saudara. Bukan racing yang harga ratusan juta yang dipamer-pamerkan mungkin ketika memiliki harta. Bukan mobil yang kalian miliki di dunia. Mau orang pemulung sampah, mau dia pejabat, mau dia orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Rodanya sama, kaki manusia. Iya. Kemudian kendaraannya namanya keranda. Tidak ada Mercy, nggak ada. Nanti kamu kalau meninggal nanti namanya Mercy, nggak ada sama sekali, nggak ada yang bisa masuk sampai ke dekat liang lahat, nggak akan bisa. Sandangane diganti putih, sandangannya diganti putih, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, makanya kita disuruh untuk apa? Tidak sombong. Apapun yang kita pakai saat ini itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah dalam bentuknya sama dengan orang-orang yang biasa. Ya, itu tanda orang bisa mulih, itu tandanya sudah tidak bisa pulang. Itu tanda orang bisa mulih, sudah tidak bisa menikmati harta kita, rumah kita, kasur yang kita pakai, sudah tidak bisa. Tumpakane kereta dawa, tumpakannya kereta panjang namanya keranda manusia. Roda papat rupa menungso, rodanya roda 4, rupanya manusia. Maka ketika kita dipanggil sama Allah, dirindukan sama Allah, dipertunjukkan sama Allah, orang-orang yang meninggal artinya apa? Kita suruh kembali kepada Allah, bahwa kita itu akan seperti mereka. Yang kedua, tanda-tanda Allah rindu kepada hambanya, yaitu Allah akan datangkan masalah demi masalah ke dalam kehidupan manusia.
Kalau teman-teman saat ini sedang menghadapi masalah, sedang hancur hidupnya, itu artinya Allah sedang rindu. Datang kepada Allah, sahabatku.